Tahun 1923, 22 tahun sebelum Indonesia merdeka, tanah air masih dijajah Belanda. Di sebuah desa kecil di Surabaya, seorang ibu muda bernama Indirawati berlari sambil menggendong bayinya yang bernama Amrin. Anakku, ibu yakin kelak engkau akan jadi pejuang yang tangguh untuk bangsa Indonesia ini. Jangan pernah takut demi tanah air ini. Ibu sayang kamu, nak. Peluru penjajah Belanda menembus tubuhnya. Indirawati gugur meninggalkan bayinya yang menangis keras di pelukannya. Dari kejauhan, tampak seorang wanita yang bernama Ibu Viola yang memakai ikat kepala mendekati bayi dan menggendong bayi yang menangis itu. Ibu Viola adalah sosok wanita yang mengasuh anak-anak yang terlantar. Ya Tuhan, kasihan anak ini. Mari nak, ikut ibu. Kau tidak akan sendiri lagi. Negeri ini sedang dilanda kesengsaraan. Sabar ya nak.
Beberapa tahun berlalu, Amrin tumbuh bersama 6 anak asuhan Ibu Viola, yaitu Gita, Mika, Zizi, Raya, Sherin, dan juga Kinanti. Namun, Amrin kecil tumbuh keras kepala dan pemberontak. Pagi itu, di sekolah rakyat, tampak anak-anak sedang belajar bersama gurunya. Selamat pagi anak-anak. Baik, anak-anak, kita absen dulu ya. Zizi hadir. Hadir, Pak. Kinanti ada. Saya, Pak. Sherin mana Sherin? Hadir, Pak. Raya hadir Raya. Hadir, Pak. Gita mana? Hadir, Pak. Mika ada. Hadir, Pak. Amrin? Amrin itu, Pak. Amrin bolos, Pak. Aduh, lagi-lagi dia bolos. Aku punya kawan, Amrin namanya. Anaknya periang, suka tertawa. Pernah dia lupa masuk sekolah, berkeliling kota, tidak mengenal lelah. Amrin membolos, kata bu guru. Jangan membolos, menyusahkan ibu. Amrin membolos, kata bu guru. Jangan membolos, menyusahkan ibu. Ibu amat susah, si Amrin lari, pergi dengan ayah untuk mencari. Ayah ke polisi, ke pusat pandu, yang segera mencari di setiap penjuru. Amrin membolos, kata pak guru. Jangan membolos, menyusahkan ibu. Amrin membolos, kata pak guru. Jangan membolos, menyusahkan ibu. Berkobar, tak ada makan, pulang juga sukar, tak tahu jalan. Untung ada tentara yang baik budi, yang segera membawa Amrin pulang kembali. Amrin membolos, kata bu guru. Jangan membolos, menyusahkan ibu. Di rumah, Tampak Amrin sedang dinasihati oleh Mika dan Gita. Amrin, kenapa kamu tidak mau sekolah? Pak guru marah jadinya tahu. sudahlah. Kamu itu tahu apa? Dasar cengeng. Mentang-mentang kamu ditinggal mati mama kamu.
Sudahlah Mika, kamu jangan menangis. Aku jadi ikut sedih. Aku teringat bundaku. Buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Dasar cengeng semuanya, ibu kalian sudah pada mati tahu? Kau tidak boleh berkata begitu, Amrin. Saat itu, Amrin terjatuh, terbentur dan pingsan. Dalam alam bawah sadarnya, Amrin melihat cahaya lembut.
Sosok ibunya muncul sambil menggendong dirinya yang masih bayi. Nak, jadilah anak baik, bela tanah air ini, tapi dengan hati yang bersih. Kelak dewasa nanti, jangan engkau lupa tanah pusaka, tanah air kita, Indonesia. Ibu selalu di sisimu. Hujan turun, rintik perlahan, bintang pun menyepi, awan menebal, kutipan si buyut, melayang sayang, anakku seorang. Tidurlah tidur, ibu mendoa, ayah menjaga, dan kau kelak jujur melangkah. Jangan kau lupa tanah pusaka, tanah air kita, Indonesia. Hujan turun, rintik perlahan, bintang pun menyepi, awan menebal, memang si buyut, melayang sayang, anakku seorang. Tidurlah tidur, ibu mendoa, ayah menjaga, agar kau kelak jujur melangkah. Jangan engkau lupa tanah pusaka, tanah air kita, Indonesia. Tanah air kita, Ibu, aku rindu, Bu. Aku janji akan jadi anak yang baik. Maafkan aku. Mulai hari ini aku akan berubah. Aku janji, Bu, untuk tanah air Indonesia. Tahun berganti 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Amrin kini telah berusia 22 tahun. Ia menjadi Kopral Amrin, seorang tentara muda yang sangat gagah. Di suasana lapangan latihan militer,
Pertempuran berlangsung sengit. Banyak pejuang gugur, tapi mereka tak gentar. Kopral Amrin, pasukan Belanda mulai masuk Surabaya. Pasang posisi demi Merah Putih, maju! Ketika peluru hampir mengenai Amrin, seseorang datang menolong. Awas Amrin! Jenny, kamu Jenny ya? Kamu teman sekolahku dulu. Kamu sudah jadi kapten sekarang. Benar, Amrin. Kini kita berjuang bersama untuk tanah air ini. Suatu saat, di tengah semangat rakyat, tentara Belanda dan sekutu mengibarkan bendera merah putih biru di Hotel Yamato. Rakyat pun marah besar. Sementara itu, Kopral Amrin bersama temannya yang bernama Sidik kini menjadi anak buah Residen Sudirman di Jawa Timur. Residen adalah pejabat tinggi pada masa kolonial yang bertugas mewakili gubernur jenderal di wilayah kekuasaannya. Kita tempuh jalan damai dulu. Aku akan menemui Tuan Bukman. Tuan Bukman, tolong turunkan bendera Belanda itu. Indonesia sudah merdeka. Tidak, Belanda masih berkuasa di sini. Charles Bukman adalah seorang petinggi Belanda pada saat itu. Saat Bukman mengeluarkan pistol, perkelahian terjadi. Sidik, pengawal Sudirman, mencekik Bukman hingga tewas, lalu tertembak oleh tentara Belanda. Sidik, kau gugur demi kehormatan bangsa Indonesia. Sudirman dikawal Kopral Amrin menuju keluar hotel. Haryono dan Kusno pun naik ke atap hotel. Untuk Indonesia merdeka. Kini hanya merah putih yang berkibar di langit Surabaya. Allahu Akbar.
lama setelah itu, pecahlah pertempuran besar. Tentara Inggris dan Belanda menyerang kota Surabaya. Jenderal Malabi tewas dalam baku tembak. Hingga terjadilah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Saat itu, para pejuang dan rakyat bersatu melawan pasukan penjajah yang ingin kembali berkuasa setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di kau pahlawan, ku relakan. Di kau berjuang demi kerukunan negara. Kanda pergi ke Medan Jaya. Air mataku berlinang karena bahagia. Pertama air sudah ku pintakan nama padamu sembah sujud ananda, dirgahayulah kakanda. Jayalah di kau pahlawan, terus maju pantang mundur. Air mataku berlinang karena bahagia. Air sudah ku pintakan nama padamu pahlawan. Sembah sujud ananda, dirgahayulah kakanda. Jayalah di kau pahlawan, terus maju pantang mundur. Terus maju pantang Suara tembak-tembakan dan bom terdengar keras. Asap mengepul di mana-mana.
Rakyat berlari mencari perlindungan, sementara para pejuang tetap bertahan di garis depan. Dengan senjata sederhana, mereka bertempur dengan keberanian luar biasa. Namun, semangat juang mereka tidak pernah padam, terutama berkat suara yang membakar semangat rakyat. Suara radio Bung Tomo terdengar menggema. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertempuran berlangsung sengit dari pagi hingga malam. Banyak pahlawan gugur, namun semangat mereka tak pernah padam.
Surabaya, semangat perjuangan itu menyala untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dari darah dan air mata para pahlawan, berdirilah Indonesia merdeka. Perjuangan mereka tak akan pernah kita lupakan. Ibu, lihatlah, merah putih sudah berkibar di Surabaya. Ibu, ibu, ibu. Kemerdekaan bukanlah hadiah, tapi hasil dari keberanian dan pengorbanan. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih pahlawanku, kami hidup dari perjuanganmu. Bendera ini takkan pernah jatuh selama kami menjaga amanahmu. Langit berselimut merah, angin berbisik menyapa. Lawari tanah sejarah, darahmu selalu membara. Terima kasih para pahlawanku, kami hidup dari perjuanganmu. Bendera ini takkan pernah jatuh selama kami menjaga amanahmu. Terima kasih para pahlawanku, kami hidup dari perjuanganmu. Bendera ini takkan pernah jatuh selama kami menjaga amanahmu. Langkahmu tak sia-sia, meski hilang di senja. Kami bangga kau cahaya Indonesia. Terima kasih para pahlawanku, kami hidup dari perjuanganmu. Bendera ini takkan pernah jatuh selama kami menjaga amanahmu. Terima kasih para pahlawanku, kami hidup dari perjuanganmu. Bendera ini takkan pernah jatuh selama kami menjaga amanahmu. Bendera ini takkan pernah jatuh selama kami menjaga amanahmu. Terima kasih para pahlawanku, kami hidup dari perjuanganmu. Bendera ini takkan pernah jatuh selama kami menjaga amanahmu. Terima kasih para pahlawanku, kami hidup dari perjuanganmu. Bendera ini takkan pernah jatuh selama kami menjaga